kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Andi Maraula SPD NPD, salah satu guru di UPT SPM SMP Negeri 27 Makassar, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 Angkatan 1 jurusan Pendidikan Agama Islam di MPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan NIM 21000123421. Pada hari ini, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di UPT SPM SMP Negeri 27 Makassar pada kelas 8 dengan materi meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran dengan model pembelajaran PJDR. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau baik. Kalau begitu, ibu cek dulu semangatnya. Kita tepuk semangat dulu. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Sudah semangat? Sudah. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Sekarang silahkan dicek dulu di sekelilingnya sudah bersih. Yang belum rapi pakaiannya silahkan dirapikan. Kalau gitu silahkan ketua kelasnya siapkan temannya dan minta dengan berdoa. Siap. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Setelah kita baca doa, kita lanjutkan dengan membaca ayat suci Al-Quran. Silahkan dibuka Al-Qurannya. Abaka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sudah membaca doa sebelum belajar, kita sudah membaca ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang kita baca dan kita niatkan untuk datang ke sekolah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga hari ini bisa tetap semangat dan bisa menyerap banyak ilmu dari apa yang telah kita pelajari hari ini. Amin. Terlebih dahulu ibu absen. Kan coba tengok kanan kiri samping kalian, siapa temannya yang tidak hadir? Siapa temannya yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua? Alhamdulillah kalau hadir semua. Semoga senantiasa kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah dan senantiasa hadir dan ikut menuntut ilmu. Amin. Kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional terlebih dahulu. Siapa yang mau jadi dirjen? Silakan siswa.
Terutama untuk hari ini kita akan belajar tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah. Tapi ibu tanya dulu sebelumnya, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Asmaul Husna. Ya, tentang Asmaul Husna. Ada yang ingat apa itu Asmaul Husna? Katakan. Apa Risma? Yang baik. Apa lagi nama-nama Allah yang baik yang kita pelajari? 4 Asmaul Husna apa yang pertama? As-Sami, Al-Basir. Jadi untuk pertemuan kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bertanya dulu, kenapa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang bisa jawab? Silakan Cinta. Karena Allah SWT menciptakan alam semesta dan makhluk. Ya, betul sekali. Siapa dulu untuk Cintami? Rata-rata sudah pernah beli HP baru? Di kemasan HP-nya ada petunjuk penggunaannya? Ada. Apa tujuan petunjuk penggunaan tersebut? Sebagai petunjuk. Apalagi? Cara penggunaannya. Karena itu kita manusia, siapa yang menciptakan manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab sucinya sebagai apa? Pedoman, petunjuk. Karena itu seorang manusia, terutama kita umat Islam, harus mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan beberapa kitab suci. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pertemuan kita. Yakni yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar, serta memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah dan terbiasa membaca Al-Quran. Kalian dapat membuat poster tentang kitab-kitab Allah kepada para nabi dan rasulnya dengan benar. Jadi untuk langkah-langkah pembelajaran untuk kita hari ini, yang pertama itu nanti akan menjelaskan tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua akan dibagi dalam menjadi beberapa kelompok. Nanti akan ada 4 kelompok yang akan membahas kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Jadi nanti setiap kelompok akan membuat poster. Untuk penilaiannya sendiri, nanti ibu akan menilai berdasarkan kerjasamanya, presentasinya nanti ketika mempresentasikan poster. Dan yang terpenting nanti ada asesmen. Kita asesmennya nanti menggunakan kuisi. Ini kita ice breaking dulu dengan lagu profil pelajar Pancasila dan gerakannya. Ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Ibu sudah bagi menjadi beberapa kelompok. Silakan duduk dengan teman kelompoknya masing-masing sesuai dengan pembagiannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran PAI kelas 8 pada semester 1. Pada video yang pertama ini kita akan membahas tentang mengenai kitab-kitab Allah dan mencintainya. Mari kita lakukan sesudah kita apabila kita belajar rencana namun tidak memiliki tujuan yang jelas. Kita benar tapi tidak tahu kemana akan pergi. Selain itu, kita hanya akan membuat agar menyatakan nama-nama kita bisa besar. Demikian juga dengan kehidupan di dunia ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas pada kemudian tersesat. Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk menjadi pedoman umat manusia. Mulai dari kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran. Mulai dari kitab Taurat terlebih dahulu. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 menugaskan zaman Firaun.
Namun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat ini adalah bahasa Ibrani. Sebagai Muslim, Sudah disimak baik-baik videonya? Itu ada beberapa pertanyaan. Video yang kita nonton bersama tadi membahas tentang apa? Ya, membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Apa itu iman kepada kitab-kitab Allah? Siapa yang tahu? Apa mereka? Bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab yang berturut kepada nabi dan rasul. Ya, betul sekali. Kita harus mempercayai, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitabnya. Selanjutnya, kira-kira ada yang mau bertanya yang dipertanyakan berkaitan dengan materi kita yang telah kita nonton bersama di video penjelasan? Ada yang Kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu minta tolong setiap perwakilan kelompok maju ke depan. Satu orang setiap perwakilan kelompoknya. Silakan maju. Ambil undiannya, nanti dibuka bersamaan. Di dalam kertas yang kalian sudah ambil, di situ ada materi yang harus kalian bahas untuk pembuatan poster. Apa? Al-Quran. Kelompoknya di sini apa? Injil. Yang di sini? Taurat. Kelompoknya di sini dapat apa? Taurat. Jadi masing-masing silakan buat posternya. Ada yang buat poster berkaitan dengan Al-Quran, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Taurat. LKPD ini di dalamnya sudah dijelaskan apa yang harus kalian cari untuk pembuatan poster kita. Di dalam LKPD-nya sudah dijelaskan. Jadi nanti silakan ditulis nama-nama kelompoknya. Yang harus kalian cari, yang harus ada dalam posternya itu yang pertama, sejarah dan latar belakang kitab tersebut. Ibu. Jadi dalam posternya nanti harus membahas tentang yang pertama sejarah. Tapi yang harus dibahas adalah sejarah yang pertama kita Taurat. Apalagi? Zabur. Jadi di dalam kitab-kitab sucinya Allah Subhanahu wa taala itu rata-rata semua mengandung atau menganjurkan untuk bagaimana memiliki akidah yang baik. Bagaimana untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kitab suci yang Allah turunkan itu tujuannya adalah bagaimana umat manusia mampu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Aksara yang bisa kalian akses untuk melihat materi pembelajaran kita hari ini. Di dalamnya ada beberapa menu yang bisa kalian akses, mulai dari untuk mengetahui tujuan pembelajarannya, untuk melihat materi-materi kalian bisa tinggal klik yang bagian belajar. Untuk gamesnya kalian bisa klik yang bagian untuk yang bermain. Dan coba yang belajar. Buka dari HP ini untuk dapatkan materi untuk mengerjakan posternya. Kalau sudah jelas, silakan berbagi, keluarkan alat dan bahannya, silakan dikerjakan. Waktu pengerjaannya hanya 40 menit. Kita mulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Kalau kitab Zabur itu untuk Nabi siapa? Siapa nanti? Ini kitab apa sih? Siapa yang buat posternya dari kantor? Ya, silakan yang lain bantu. Mana gabusnya? Sudah bawa gabus? Silakan yang sudah ditulis nanti. Dan ini beberapa pertanyaannya. Cari sejarahnya, cari latar belakangnya. Kitab Injil itu untuk Nabi siapa? Cari sejarahnya tahun berapa? Kira-kira apa inti dari ajarannya kitab Injil? Sama apa relevansinya dengan kehidupan sekarang? Ada kira-kira? Silakan dicari, didiskusikan, dibuat di poster dan di sini. Dan nanti ada yang kurang dipahami, silakan bertanya, nah.
Silakan kelompok lain yang naik presentasi. Silakan 3 pertanyaan. Kalau misalkan kelompok lain yang naik presentasi, silakan 3 pertanyaan. Sudah selesai? Sekalian juga nanti utus 2 orang perwakilan atau 3 orang perwakilan tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa nanti perwakilannya 3 orang yang akan nyanyi presentasi? Oh, 2 atau 3? Siapa? Siap-siap nah, jadi nanti yang naik menjelaskan, yang naik presentasi, silakan 2 orang. Yang 3 di meja, siap-siap bantu temannya menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Sebelum kita presentasi, yang dengar suaranya ibu, tepuk 1 kali. Yang sudah siap, tepuk 2 kali. Oke, berarti semua kelompok sudah siap untuk presentasi. Siapa kelompok pertama yang mau tampil? Oke, silakan. Kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kami membacakan presentasikan tidak. Sejalan yang belakang turun kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam ketika masyarakat yang mengalami penindasan. Kasih keras suaranya ya, dari yang lain bisa dengar. Keadilan dan kebenaran buat tujuan untuk memberikan kabar baik tentang kasih dan pengampunan Allah dalam sejarah Injil menjadi cahaya harapan bagi mereka yang menjadikan dicari keadilan serta kasih sayang. Ajaran utama dalam Kitab, ajaran utama Injil mencakup kasih, pengampunan dan keselamatan. Injil menekankan pentingnya kita sama mengampuni satu sama lain sebagai refleksi dari kasih Allah. Ini menandakan bahwa hubungan antara manusia tidak hanya bersifat horizontal, tapi juga vertikal, di mana kasih Allah menjadi landasan hubungan antar manusia. Relevansi ajaran dengan kehidupan.
Apakah ini ada bertanya? Ada yang bertanya? Itu ada Malika yang mau bertanya. Silakan berdiri Malika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pesan utama yang diajarkan Injil tentang kasih dan pengampunan? Kelompoknya siapa yang mewakili menjawab? Nah, silakan berdiri. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok. Pesan utama Injil adalah tentang pentingnya kasih dan pengampunan. Injil mengajarkan bahwa manusia harus saling mencintai dan mengampuni satu sama lain sebagai cerminan dari kasih Allah yang Maha Pengasih. Pengampunan ini adalah cara untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam perbuatan manusia. Terima kasih. Gimana yang bertanya? Apakah bertanya? Coba jelaskan sedikit tentang posternya. Siapa yang buat posternya? Jadi posternya untuk kelompok 3 sudah sangat bagus posternya. Jadi minta tolong nanti posternya ini silakan di post sosial medianya atau di WhatsApp-nya. Oke, ini nanti ada penilaian tambahan untuk posternya. Silakan share di sosial medianya. Bisa tag ibu atau bisa di screenshot baru kirim ke ibu. Macam poster untuk kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dibagikan oleh Hanif. Sejarah dan latar belakang penurunan kitab. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam di masa ketika umat manusia mengalami kesulitan dan ketidakpuasan. Zabur berisi nyanyian pujian dan doa yang memberikan penghiburan dan harapan bagi umat pada saat itu. Dalam konteks sejarah, Zabur berfungsi sebagai pengingat akan kasih sayang dan keadilan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terwakili dari kelompok 3 ini bertanya, apa tujuan utama diturunkan Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjawab. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pujian kepada Allah dan untuk memberikan penghiburan serta penguatan iman kepada umat. Zabur berisi nyanyian dan doa yang mengingatkan manusia akan kasih dan keadilan Allah. Posternya sangat bagus, sudah sangat bagus, sudah menarik, warnanya pink. Coba apa isi dari posternya? Isi dari poster ini adalah penjelasan mengenai kitab Zabur. Siapa? Oke, kita mulai dari situ. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil diskusi kami. Sejarah dan latar belakang penurunan kitab. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Gunung Sinai setelah keluarnya Bani Israel dari Mesir. Pada saat itu umat manusia hidup dalam ketindasan dan ketidakadilan sehingga Taurat memberikan pedoman moral dan hukum untuk memimpin mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Selain itu, Taurat menjadi identitas bagi Bani Israel, membedakan mereka dari bangsa-bangsa lain dan mengatur berbagai aspek kehidupan mereka. Ajaran utama dalam kitab. Ajaran. Apakah ada yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Oh, ya, silakan berdiri. Taurat, apakah isi dari sepuluh perintah Allah yang diajarkan dalam Taurat? Saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Allah dalam Taurat berisi pedoman moral dan hukum yang tersebut perintah untuk menyembah Allah. Termasuk orang tua, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak Dan di dalam Taurat. Dibuat di mana ini posternya? Dan pabrikan dong. Oh, ini sebenarnya salah satu cara untuk memperlihatkan bahwa kita sudah mampu membuat poster dengan baik. Selain itu juga untuk memberitahukan bahwa ternyata ada kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sejarah dan latar belakang penurunan kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun di Mekah dan Madinah.
tentang hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Untuk ajaran utama Al-Quran menekankan tauhid, yaitu keesaan Allah serta kewajiban manusia untuk beribadah kepadanya. Ajaran Al-Quran, waktu diturunkannya Al-Quran sebagai ayat pertama yang diturunkan, isi Al-Quran memiliki 33 juz dan 114 surat. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setiap kelompok sudah melakukan presentasi dan dari penilaiannya Ibu, presentasi setiap kelompok sudah sangat bagus, sudah sangat baik, kalian sudah percaya diri, kerjasamanya juga sudah bagus. Siapa bisa menyimpulkan hasil diskusi kita tadi? Saya Bu. Oke, silakan Cintani. Kitab yang wajib kita imani. 1. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. 2. Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. 3. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, Kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, terima kasih Cintani. Kasih aplaus dulu untuk Oke, kita mulai ya. Dibaca baik-baik soalnya. Kita mulai. Kerja sendiri, kerja masing-masing, gak usah. Kerja masing-masing, kan gak usah diskusi. Ternyata ya alat disalib. Ada siswa yang posisi pertama. Tidak ada yang orang salah. Ya, yang lain bisa menyusul. Ada di sini ambil order posisi. Siapa di posisi pertama? Ada Resia, kasih apa dulu ke Resia? Semuanya sudah sangat bagus, sudah sangat paham tentang materi kita hari ini. Kian nilainya sudah tuntas dan sudah mencapai KKM. Berarti kita tinggal melihat dan menyimak video kembali. Dengan membuka materi-materi kita selanjutnya. Nanti kirim di website-nya. Jadi kalian tinggal buka materi-materi selanjutnya. Untuk yang tidak mencapai ketuntasan akan ada remedial. Remedialnya nanti dilakukan di akhir atau di luar jam pembelajaran. Siapa yang sudah bisa buat kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau berikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan. Ya, apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Yang lain silakan dengarkan. Dan saya ketahui adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu
membaca keras-keras. Saya senang belajar hari ini karena saya dapat mengetahui nama-nama kitab Allah. Terima kasih Malika. Televisi yang dibacakan oleh temannya itu sudah mewakili. Berarti pembelajaran kita hari ini sudah cukup menyenangkan bagi kita semua. Jadi apa yang telah kita kerjakan hari ini, kalian telah membuat poster, kalian telah mempresentasikan, kalian juga telah berdiskusi. Semua yang kita lakukan hari ini sudah sangat bagus. Ibu mengapresiasi apa yang kalian lakukan, semangatnya dalam bekerja kelompok, semangatnya dalam berdiskusi, dan semangatnya untuk menyelesaikan tugas. Kasih aplaus untuk kita semua dulu. Untuk minggu depan, materi kita selanjutnya akan dilanjutkan dengan hikmah ditemukannya kitab-kitab suci Al-Quran. Hikmah ditemukannya kitab-kitab suci. Jadi nanti lanjutannya, kalau hari ini kita telah membahas tentang pengertian, nama kitab-kitabnya, dan minggu depan kita akan membahas tentang hikmahnya, kenapa kitab-kitab tersebut ditemukan. Dan Ibu harap semoga kalian semua tetap semangat belajar, bisa mengaplikasikan, bisa menerapkan apa-apa yang telah kita pelajari. Terutama kita harus menjadi seorang anak yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Ingat, dengarkan apa yang disampaikan oleh orang tuanya, apa yang dinasihati oleh orang tuanya, apa yang dinasihati oleh guru, semua dilakukan. Karena yang dilakukan atau yang diberikan oleh orang tua dan guru itu semuanya adalah hal kebaikan, bukan keburukan. Jadi tetap semangat belajarnya di rumah maupun di sekolah. Jadi untuk hari ini terima kasih karena kalian telah menyimak dengan baik pembelajaran kita. Semoga minggu depan kita bisa bertemu